Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang mengenai negara dan terutama soal BBM yang naiknya tidak tepat waktu, naiknya terlalu tinggi. Dan kenapa harus naik? Tapi yang saya sekarang ini mau perlihatkan bahwa saya berdiri di depan SPBU Vivo yang sempat pada waktu itu Revo 89, yaitu jenis BBM dengan RON 89 yang dipunyai Vivo, yaitu pada waktu kenaikan BBM tanggal 3 kemarin, RON 89 ini harganya hanya 8.900. 8.900 ketika harga BBM Pertamina itu Rp10.000, naik dari 7.800 menjadi 10.000. Nah, mari kita lihat sini, berdampingan betul ini antara SPBU Vivo dengan ini adalah SPBU Pertamina. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini berdampingan benar. Yang satu ini Pertamina, kita lihat Pertalite 10.000 harganya. Naik. Dan yang di sini Vivo waktu itu 8.900. Lebih rendah daripada harga Pertalite yang katanya disubsidi oleh pemerintah. Padahal RON-nya cuma beda. Memang kalau Pertamina Pertalite itu RON-nya RON 90. Sementara Revo ini RON-nya RON 89. Lebih rendah. Padahal ini tidak disubsidi sama sekali. Malah 1 minggu sebelum kenaikan harga BBM itu, Revo 89 itu sempat turun dari 9.200 menjadi 8.900. Jadi kenapa begitu? Karena Vivo yang tanpa subsidi naik turunnya mengikuti naik turunnya harga minyak dunia. Ketika harga minyak dunia turun, ya dia turun juga. Harga minyak dunia naik, dia naik juga, tidak ada subsidi kok. Ini memperlihatkan pada waktu BBM dinaikkan oleh pemerintah, harga minyak dunia sebenarnya sedang turun, bukan sedang naik. Memang tadinya harga minyak dunia $1.120 per barel, walaupun ini lebih rendah daripada waktu zaman Pak SBY dulu tertinggi $150. Jadi $120 tertinggi yang kemarin itu, zaman pemerintahan Pak Jokowi ini beberapa bulan lalu, kemudian turun sekarang ini menjadi $90-an per barel. Harga minyak dunia sedang turun. Itulah sebabnya Vivo menurunkan juga harga minyak buminya, BBM-nya menjadi lebih rendah lagi, 8.900 pada waktu itu. Shell sama juga, sedang menurunkan harga minyak sekarang ini. Baik yang RON-nya lebih tinggi, RON 95 sampai RON 90 pun turun harganya sekarang ini. Yang lucunya, kenapa ketika harga minyak turun, ini pemerintah menaikkan harga minyak? Ini pertanyaan yang bagi saya masih jadi tanda tanya terus. Kenapa ketika harga minyak dunia turun, dan itu dibuktikan dengan SPBU yang tanpa subsidi, harga minyak Pertamina justru naik. Dan padahal masih pakai subsidi. Pertalite ini masih pakai subsidi. Kalau Pertamax Turbo dan Pertamax 92 itu tidak ada subsidi. Begitu juga Pertamina Dex. Nah, tapi Pertalite adalah harga subsidi. Ini bagi saya pertanyaan. Dan memang yang menjadi menarik adalah ketika ribut di media
bahwa harga Revo yang tidak disubsidi lebih rendah daripada harga Pertalite yang disubsidi. Ribut di media. Kemudian salah satu pejabat tinggi Kementerian SDM membuat pernyataan bahwa nanti Revo juga akan menyesuaikan diri, menyesuaikan harga. Dan betul saja, 2 hari atau 3 hari kemudian Revo dinaikkan juga harganya oleh Vivo. Menjadi sekarang ini 10.900. Lebih tinggi dari harga Mina. Orang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Revo menaikkan harga minyaknya, padahal harga minyak lebih turun. Apakah karena ada, ini pertanyaan, apakah karena ada telepon atau ada perintah atau ada teguran dari orang-orang tertentu sehingga kemudian supaya pemerintah tidak kelihatan bermasalah dengan harga minyaknya yang terlalu tinggi dibandingkan harga minyak Vivo. Wallahu alam. Malah lebih hebat lagi sebenarnya, harga minyak di Malaysia itu juga disubsidi memang di Malaysia. Lebih rendah, jauh lebih rendah daripada harga minyak subsidi pemerintah yang 10.000 Pertalite itu. Harga minyaknya, RON-nya lebih tinggi, harganya lebih rendah di Malaysia. Maka kadang-kadang ada ya mungkin meme memperlihatkan bahwa jangan-jangan nanti kemudian ada yang menelpon ke Malaysia, ada yang meminta supaya harga minyak di Malaysia naik sehingga lebih tinggi daripada harga minyak pemerintah supaya ya pemerintah tidak kehilangan muka. Mengapa harus naik? Dalam waktu ketika masyarakat sedang kesulitan untuk, baru saja pandemi belum selesai, masyarakat masih terpuruk ekonominya. Mengapa harus naiknya sekarang? Dan mengapa harus naik setinggi itu? Kenapa tidak pemerintah menunda proyek-proyek mercusuarnya sehingga kemudian bisa memberikan subsidi bagi rakyat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi memang mungkin jawabannya ada pada rumput yang bergoyang. Terima kasih. Mudah-mudahan negeri kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan kita mengingat apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Dan terus terang, dalam situasi begini, saya teringat yang nangis-nangis dulu itu loh. Mana dia yang nangis-nangis dulu? Yang mau demo-demo itu dulu. Sekarang sudah berkuasa. Dia lupa ini semua. Urusan ini semua. Dulu dia demo. Dulu dia nangis-nangis. Kemana dia sekarang? Oh, dia sekarang merayakan ulang tahun. Sedang berkuasa. Negara sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita tetap harus survive. Kita tetap harus maju terus. Mudah-mudahan di masa depan dengan kepemimpinan yang baru, dengan pemerintahan yang baru, negara bisa menjadi lebih baik. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.